Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita lanjutkan materi kita. Pada video sebelumnya mungkin inpes matrik ordo 2x2. Selanjutnya materinya adalah inpes matrik 3x3 ya. Nah, inpes matrik 3x3 ini juga seringkali keluar pada materi-materi ujian ya, atau tes tertentu. Ini adalah kelanjutan, hanya berbeda ordo matriknya saja ya. Kita lihat ini inpes matrik ordo 3x3. Nah, perbedaannya dengan matrik inpes matrik ordo 2x2 pada adjoint ya. Adjoint pada inpes matrik ordo 3x3 ini merupakan transpose dari matrik kofaktor dari matrik yang berordo 3x3. Nah, sebelum menentukan kofaktor, anak-anak, kita juga menentukan minor dari setiap elemen matrik 3x3. Apa maksudnya minor itu? Adalah kita menentukan nilai determinan dari setiap elemen. Misalnya minor elemen A11, A yang terletak pada baris pertama, kolom pertama, itu adalah determinan dari matrik yang tidak sebaris dan tidak sekolom dari elemen A11 ya, begitu. Kita lihat dulu ini, nanti ada penjelasannya ya. Nah, ini rumus inpes matrik sama A inpes sama dengan superdeterminan A kali adjoint A. Determinan A mengikuti determinan 3x3 yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya ya. Adjoint, nah itu yang tadi Bapak jelaskan, adalah transpose matrik kofaktor. Kemudian nah, menentukan determinan di sini bisa kita gunakan hasil kali daripada setiap elemen baris matrik pertama dengan setiap elemen kolom pada matrik kofaktor ya. Nah, itu bisa menentukan nilai dari determinan. Nanti ada contohnya ya. Nah, langkah awal kita lebih dulu matrik menentukan kofaktor atau terlebih dahulu minor. Nah, kofaktor dengan minor ini perbedaannya hanya kalau minor itu hanya menghitung determinan elemen matrik yang tidak sebaris dan tidak sekolom, tapi kalau kofaktor itu sudah dibubuhi tanda positif dan negatif ya. Nah, kita lihat pada slide berikutnya. Nah, contoh inpes matrik ordo 3x3, karena dengan contoh ini akan lebih mudah ya. A, misalnya ada matrik baris pertama 1 1 1, baris kedua 1 2 3, baris ketiga 1 4 9. Nah, inilah kofaktor, tetapi sebetulnya elemen-elemen matrik kofaktor ini adalah matrik minor, tetapi di sini sudah terdapat tanda positif negatif ya. Dari mana tanda positif negatif itu? Untuk minor kofaktor A11 itu berarti sebelum determinannya ada negatif 1, rumusnya itu dikali I plus pangkat I plus IJ, I plus J dikali determinan dari A11. Nah, min 1 ditambah dipangkatkan 2 itu adalah positif. Maka di elemen pertama itu positif pada kofaktor. Elemen kedua kenapa negatif? Karena dia baris pertama kolom kedua. Kalau dijumlah 1 tambah 2 3, negatif 1.
pangkat 3, bilangan negatif pangkat ganjil, dia menjadi negatif. Maka setiap yang jumlah baris dan kolomnya itu kalau dijumlahkan ganjil, dia negatif. Misalnya ini positif, negatif, positif. Dia baris kedua negatif, positif, negatif, baris ketiga positif, negatif, positif, ya. Nah, kenapa Pak baris kedua kolom pertama negatif? Ya, karena dia baris kedua kolom pertama. Jadi min 1 pangkat 2 plus 1. Jadi min 1 pangkat 3. Jadi ganjil ya. Nah, jumlah baris dan kolomnya ganjil itu jadi negatif, ya. Nah, lalu kofaktor ini kita sederhanakan, sudah kita hitung. Adjoint itu adalah transpose dari kofaktor. Nah, menentukan determinannya, kalikan aja elemen baris pertama matrik dengan elemen kolom pertama adjoint. Begini kita kali. Jadi hasilnya 2. Sehingga inverse matriknya adalah, ini saya ulang lagi. Tuh, tetap menggunakan rumus ini, A inverse seperdeterminan kali adjoint A, ya. Jadi A inverse sama dengan setengah dikali adjoint, boleh setengahnya dikalikan setiap elemen adjoint, dia mendapatkan nih 3 min 5 per 2 min setengah min 3 4 min 1 1 3 per 2 dan min setengah, ya. Itulah inverse dari matrik 3x3 yang diketahui pada slide sebelumnya tadi. Nah, mungkin akan lebih jelas lagi kalau Bapak buat slide seperti ini, ya. Misal matrik B min 2 4 min 5 1 3 min 7 0 4 min 8, 3 baris 3 kolom, ya. Kita menentukan kofaktor B11. Jadi elemen baris pertama kolom pertama itu adalah yang tidak sebaris tidak sekolom adalah 3 min 7 4 min 8. Nah, karena jumlah 1 plus 1 itu adalah genap, maka hasilnya genap. Kebetulan nilai determinannya juga hasilnya positif, ya. Jadi tetap ya positif 4. Kofaktor baris kedua, baris pertama kolom kedua yang tidak sebaris tidak sekolom 1 min 7 0 min 8, ya. Nah, kenapa ada negatif di depannya Pak? Karena 1 tambah 2 itu 3. Jadi dia ganjil, min 1 pangkat ganjil itu adalah negatif. Tetapi hasil determinannya min 8. Jadi min 8 dikali min yang di luar jadi positif 8. Nah, begitu seterusnya, ya. Sama, baik yang baris kedua juga sama penjelasannya, baris ketiga. Nah, hasilnya kita buat matriknya, ya. Ini minor-minor yang biru ini. Nah, kofaktor B nya adalah itu. Adjoint adalah transpose dari kofaktor, ya. Oke. Kita lanjutkan, apalagi yang belum kita cari? Determinan. Determinannya kita kalikan aja baris pertama matrik B min 2 4 min 5 dengan kolom pertama adjoint B 4 8 4, ya. Kalau kita kalikan hasilnya adalah 4. Maka inverse dari matrik B 1/4 dikali adjointnya tadi, kemudian 1/4-nya kalikan setiap elemen, maka hasilnya ini. Ya anak-anak, mudah-mudahan ini bisa menambah pengertian dari beberapa contoh ini, ya, mudah memahaminya. Nah, kebetulan ini saya menampilkan cara menentukan determinannya itu dengan cara yang mudah, sehingga tidak terlalu panjang penyelesaiannya. Oke. Nah, coba kita latih dengan beberapa soal ini. Kamu tentukan inverse-nya, ikuti caranya, kurang jelas ditonton ulang, ya. Mudah-mudahan mengerti. Oke. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya, ya. Solusi Cerdas Matematika Rahman, jangan lupa di subscribe,
klik lonceng and like dan di share kepada teman-teman di mana aja berada. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di mana aja berada ya.